Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Di suatu malam, di tempat yang sepi, duduklah 3 orang pemuda. 3 orang ini tidak sedang nyari nomor togel, namun ketiganya sedang membicarakan sesuatu yang penting dan genting terkait dengan kejadian yang baru saja menimpa salah seorang di antara mereka. Ya, nama pemuda ini adalah Reki. Ia adalah seorang pejuang rupiah, pekerja keras. Dan malam ini Reki baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Ia menceritakan semua kejadian itu pada Togok dan Tompel, yang sebelumnya merekalah yang menolong Reki dalam keadaan babak belur di jalanan. Mas Reki, santuy saja mas. Hirup nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan ya. Keluarkannya lewat mulut mas, nggak usah lewat kentut. Iya mas Togok, begini mas ceritanya. Tadi kira-kira jam 8 malam aku pulang melewati daerah padang pasir mas. Itu loh, daerah penambangan pasir. Biasanya sih di situ sering banyak orang lalu lalang. Tapi tadi itu sepi banget. Ya, namun aku nggak patah semangat. Aku tetap lewat situ. Ember. Mas, Mbak, Bu, Pak, ayo beli ember. Ember anti pecah loh. Ayo lur, ayo dibeli embernya. Setelah berjalan agak jauh, aku pun mendengar seperti teriakan seorang gadis. Ya Mete, tolong lepaskan aku, tolong. Dan benar sekali, ketika ku intip dari balik pepohonan, aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Apa-apaan sih ini? Siapa sih gadis itu? Dan siapa juga kakek-kakek yang hanya pakai kolor hijau itu? Ngeri banget, Jir. Mau kau apakan aku? Ini apa ini? Ular mata buta. Tolong. Nyawamu ada di tanganku. Sayang sekali kamu tidak perawan. Akan kubunuh, akan kuhisap saripati tubuhmu hingga habis tak bersisa. Sesaat aku benar-benar ketakutan dan tubuhku kaku, tak bisa bergerak, tak bisa berkata-kata. Ingin ku teriak, hatiku melara. Kalau memang begitu maumu, untuk apa semua kata kau titip di hatiku? Lah kok malah nyanyi toh mas? Ya sudah. Mungkin dia terbawa suasana. Oke, lanjutkan lur. Tubuh wanita itu habis terhisap oleh tentakel yang dimiliki siluman tua berkolor hijau itu. Sial, aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Namun entah ada apa dalam diriku waktu itu. Walaupun aku seperti pahlawan kesiangan, jiwa superheroku meronta-ronta. Barada daging engine-ku memanggilku untuk bergerak melawan siluman kolor hijau itu. Curu
Cururururu. Sebenarnya aku sudah tahu kamu mengintipku tadi dari balik pepohonan itu kan? Cururururu. Namun kubiarkan karena aku gak selera sama sekali memangsa makhluk sepertimu. Dasar coro, awas matamu bintitan lo. Oh, jadi kamu mau melawanku ya? Manusia lemah sepertimu gak level melawan diriku yang gagah perkosa ini. Dengan jiwa kesatria dan kuda-kuda Kapten Amerika, aku pun bersiap melawan siluman kolor hijau itu. Kolor hijau, tamengku ini adalah ember yang terbuat dari bahan khusus anti pecah loh. Aku akan menghentikan perbuatan jahatmu malam hari ini. Curururu, coba saja. Terimalah ini. Wasya, wasya. Hai, Ija. Kalau cuma serangan kayak gini gak bakal mempan padaku. Bercandamu jelek nak. Sialan, padahal aku melawannya dengan sungguh-sungguh malah dianggap bercanda. Waduh, tinggal tersisa satu nih. Semua tameng emberku sudah dipecahkannya. Wah, kuat sekali dia. Akan kuhancurkan yang itu juga. Aduh, tamengku. Apa ini? Belalainya. Gila nih. Telur-telur gila nih. Apa ini? Tolong lepaskan aku. Aduh. Sudah ku bilang aku nggak tertarik memangsa anak laki-laki jelek sepertimu. Bilang pada orang berbaju kuning kayak tai bernama Togok, aku kolor hijau, utusan dari Raja Gondoruo, ingin membalaskan dendam putra mahkotanya yang sudah dibuat babak belur. Bilang kalau aku menantangnya berduel sampai mampus. Jika dia bisa mengalahkanku, aku jamin sihirku akan hilang. Dan tumbukan mayat yang sudah jadi tulang berulang ini, coba kamu lihat. Ini akan bisa ditemukan dengan mudah. Itu juga kalau dia bisa mengalahkanku, yang memiliki kekuatan tak terkalahkan. Ingat, malam hari duelnya. Ya, kapan dan dimanapun aku siap. Seperti itu mas ceritanya. Ngeri banget. Baiklah. Mas, tadi kamu cerita kalau kamu hanya dicekik pakai belalainya kolor hijau. Lah, itu wajahmu kok sampai babak belur kayak maling kotang yang ditangkap masa sih? Ini ya mas, nganu mas. Waktu aku lari dari kolor hijau, aku terpleset tai kucing mas. Sedih mas. Welah dalah. Itu mas, timbannya yang kamu bawa itu pecah juga ya? Iya mas, tapi dikit kok mas. Mas Tompel mau beli nggak? Iya deh, kasihan kamu. Wah, makasih ya mas. Bentar mas, saya bungkusin. Anu mas, tapi bohong. Ya. Asu tenan, aku kena prank. Oke, biar aku ladeni dia malam ini. Kebetulan juga kasus orang hilang ini memang merepotkan pihak berwajib. Dan bahkan kasus ini belum bisa diselesaikan oleh kesatria Batang Hitam. Semoga saja aku bisa membantu meringkus pelaku kejahatan ini. Terima kasih ya Mas Riki buat informasinya. Iya Mas Togok, sama-sama Mas. Oke Tompel, minta tolong ya, bantu Mas Riki merawat lukanya. Aku akan menuju tempat yang diceritakan olehnya barusan. Alasannya apa, Gok? Kenapa harus aku yang merawatnya?
Alasannya karena baju kalian warnanya sama. Sama-sama ungu. Hihir, janda selalu terdepan, coy. Asik. Wah, alasanmu ini benar-benar membagongkan. Ayo wis, gak apa-apa lah. Ayo wis Mas Riki, kurawat lukamu di rumah ya. Malam itu juga Mas Togok segera menuju TKP untuk menyanggupi tantangan duel siluman kolor ijo yang merupakan utusan dari Raja Gondoruo. Wah, menurut cerita sih di sekitar sini ya. Oh iya, aku merasakan hawa siluman yang kuat di sini. Nah, itu dia biang keroknya. Cororororo, hahaha. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ternyata sosok Togok ini gercep juga ya. Emping melinjo dimakan nikmat saat angin malam berhembus sepoi-sepoi. Terus, hei siluman kolor hijau tua yang jahat, akan kusikat kamu sampai meninggoy. Tunjukkan kemampuanmu manusia lemah. Akulah siluman terkuat yang gagah perkosa. Akan kuhancurkan dirimu sampai habis tak bersisa. Jangan sombong, majulah kamu. Sial, gua juga dia. Ini baru pemanasan. Aku juga baru pemanasan tahu. Kamu terlalu dekat, awas kamu ya. Sepertinya dia lemah, tapi aku yakin siluman ini pasti masih menyimpan kekuatan lainnya. Aku nggak boleh meremehkan, aku nggak boleh lengah. Kurang ajar banget nih bocah. Akan kutunjukkan kekuatan mata superku, jurus mata iblis yang bisa memprediksi semua gerakan lawan. Mata sangean. Oi, kenapa? Takut ya? Oke lah kalau begitu. Kalau kamu nggak mau maju duluan, biar aku yang maju. Terimalah seranganku selanjutnya. Dengan senang hati. Jurus serangan membabi buta. Akan kutiru gerakanmu. Jurus serangan membabi ngepet. Jurus tawur. Sial. Dia meniru semua gerakanku dan memprediksi semua serangan selanjutnya. Kenapa Togok? Kaget ya, Cororororo. Aku tidak akan kalah oleh coro sepertimu. Banyak bicara. Sepertinya benar. Dia telah mengupgrade kemampuannya dengan kemampuan mata merahnya itu. Baiklah, kalau begitu biar ku kasih kemampuan bela diriku yang lebih cepat, lentur, kuat, dan juga keras. Pertama-tama, makan nih sandalku. Serangan sandal jepitmu itu kurang cepat karena aku mudah sekali menebak alurnya. Kamu salah sangka siluman peot. Bukan sandal itu maksudnya. Itu cuma biar aku bisa bergerak lebih cepat. Untuk selanjutnya, jurus Togok, tubuh beruap. Siaplah siluman, aku gak akan sungkan memukul pantatmu. Dengan senang hati. Apa ini? Gerakannya cepat sekali. Sial, aku tidak sanggup menebak arah serangannya.
Woi, lihat kemana kamu? Aku di sini. Halo, kepala itu kena. Ini masih belum seberapa. Terimalah ini. Dulu. Tengok anak lama. Oh, dibawa kemana aku ini? Eits, jangan pingsan dulu. Masih ada satu lagi hadiah buatmu. Dengan sabang. Lagi, tendangan tornado. Untung saja aku masih punya armor ini. Gue adalah Primo Pake. Selanjutnya, serangan beruntung tokoh. Sial, aku bahkan tak mampu melihat gerakannya sama sekali. Untung saja aku masih punya armor yang melindungi tubuhku. Jadinya tak ada luka fatal yang mengenaiku. Dan kemampuan regenerasiku bisa segera menyelamatkanku. Kalau begini, aku harus mengandalkan tentakelku, jurus otomatis yang menyerang lawan dengan deteksi panas tubuh. Pasti kena kalau yang ini. Tinggal ku tunggu saja dia mendekatiku. Nah, itu dia yang mendekat. Selamatkan ini jurus tentakel. Wah, gawat jurusnya. Sepertinya kamu belum sunat ya. Oke, selanjutnya jurus pengerasan. Angin cari gunting. Hup, kamu benar-benar kurang ajar. Masa depanku suram deh kalau begini. Sepertinya ada yang aneh. Dari tadi dia jelas-jelas terkena seranganku. Tapi sepertinya dia memiliki pelindung khusus. Luka yang tidak fatal itu mampu ia sembuhkan tepat waktu. Harus ku cari tahu segera. Nah, ketemu. Terimalah seranganku selanjutnya, siluman. Hup. Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Loh, kok dia bisa tahu? Bulu kuduku, bulu dadaku, bulu ketekku, semua buluku dicabutnya. Wah, gawat ini. Armor di tubuhmu sudah kucabut semua, siluman. Sekarang bersih kinclong. Dan mulai detik ini, kamu cocok untuk nerima endorsement produk penghilang bulu tubuh. Tak bisa ku biarkan. Kalau begitu, aku harusnya tidak mendekat. Akan kuberikan serangan tercepat. Terimalah serangan tercepat. Jarak jauhku ini Togok. Tembakan pistol upil badak. Wah, gawat. Aku harus menghindarinya. Sebaiknya aku ke udara saja. Walaupun di sini berbahaya, namun dari jangkauan yang sangat jauh dan adanya gaya gravitasi ini jelas mengurangi akurasi dan kecepatan tembakannya. Baiklah, terpaksa aku gunakan serangan jarak jauhku juga. Oke dulur, bentar ya, aku mau nyari upil dulu. Mana ya? Ketemu. Oke, terimalah jurusku ini. Jurus serangan bom upil. Apa itu? Sialan, jurus bom upil. Jurus pijat retek-retek. Mau pinggangku. Enak kan? Ya kemana kamu? Di sini lagi. Dia bisa ada di mana-mana. Di mana dia? Di sini ya, jangan tanpa alasan. Rumah ini undangan. Sialan. Tanpa pelindung tubuh, tubuhku bisa hancur dan kemampuan regenerasiku tidak bisa memulihkannya secara tepat waktu. Tak akan kubiarkan. Kalau nggak segera kukeluarkan mode perubahan terakhir, aku bisa mati babak belur dibuatnya.
Baiklah Togok, inilah perubahan terakhirku. Inilah intisari kekuatanku. Lihatlah dengan seksama kekuatan ototku yang berdenyut-denyut manja ini. Ya, jurus kolostrum full nutrisi. Ya. Waduh, kamu pasti rajin konsumsi steroid ya. Sampai kayak ayam potong gitu badanmu. Coro, ngawur aja Coro ini. Ini bukan steroid. Jurus ini kuciptakan dari saripati korban-korbanku, juga dari protein hewani yang tinggi, dari susu perawan tradisional dan susu wewe gombel. Ototku benar-benar berdenyut-denyut manja, ingin menghancurkan dirimu. Bersiaplah Togok. Siap. Kekuatannya bertambah. Wah, kekuatannya juga. Ayolah, terimalah ini, berkat dariku. Terimalah ini. Jangan coba-coba remehkan ototku ini Togok. Kali ini Togok benar-benar menghadapi ancaman yang serius. Keduanya bertarung tampak lebih seimbang. Dan karena kreatornya benar-benar capek gambar frame by frame sampai ribuan, serta khawatir gak bisa selesai hari Sabtu, maka keduanya pun berinisiatif untuk mengakhiri pertarungan ini dengan jurus pamungkas mereka masing-masing. Siluman ini sepertinya hendak mengulur waktu. Sepertinya dia berusaha membuatku kehabisan tenaga. Cih, tak akan kubiarkan. Ayolah, akan kukeluarkan jurus pamungkasku. Super Togok. Bocah Coro ini sepertinya hendak mengulur waktu sampai pagi dan menghabisiku saat kondisiku lemah di pagi hari. Kurang beberapa jam lagi matahari terbit. Tak akan kubiarkan. Baiklah, akan kukeluarkan kekuatan pamungkasku. Hei bocah, inilah jurus pamungkasku, jurus yang akan membawamu tamasya ke alam baka. Terimalah ini jurus tinju neraka. Baiklah, terimalah serangan dariku. Kekuatan pamungkas, tinju Togok, pukulan 100% tenaga. Kenapa ini? Kenapa tubuhku yang malah terbakar? Tidak, kuat sekali serangannya. Aku menghancurkan Togok. Sepertinya siluman ini sudah benar-benar wassalam. Aura jahatnya lenyap. Baiklah, akan kucari para korban itu di sekitar sini. Setelah beberapa saat mencari, berdasarkan petunjuk dari Mas Riki, si penjual ember keliling, akhirnya Mas Togok bisa menemukan lokasi yang dimaksudkan. Dan urusan ini kemudian diambil alih oleh pihak yang berwajib untuk kemudian